Shalom Sobat Muda, dimanapun sedang berada. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tolong berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga boleh berakhirnya dalam keadaan selamat. Dan apapun yang mungkin sedang kami alami Tuhan, sakit penyakit atau apapun yang sedang kami derita Tuhan, tapi tolong Engkau selalu memberkati kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah ini walaupun kami sedang di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah siap untuk melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita semua sobat muda untuk memuji Tuhan sejauh timur dari barat. Karena kita tahu bahwa sejauh apapun kita akan pergi, sejauh apapun kita melangkah, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita dan selalu memberkati kita.
masih memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Maka dari itu sama-sama kita menyangkat pujian kita lagi dengan Ku diberi kuasa. Baiklah, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu kita menyanyikan pujian kita lagi, yaitu Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setia.
Saya persilakan. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami, sungguh membuat hidup kami bersukacita di hadapan Engkau. Itu sebabnya malam hari ini dengan segenap hati kami datang menghadap Tuhan. Kami datang untuk menyenangkan hati Bapa. Kami datang untuk merendahkan diri kami di hadapan Engkau, karena Tuhan layak untuk menerima segala penyembahan kami, penghormatan kami, dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba mohon Roh Kudus menolong setiap hati pikiran kami, supaya pada saat firman Tuhan kami baca, kami renungkan, biarlah Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu akan berbicara dalam setiap hati kami, sehingga hidup kami diperbaharui, hidup kami diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom, saya ucapkan selamat bertemu kepada anak-anak pemuda remaja yang dalam kesempatan ini saya hadir di hadapan anak-anak, walaupun hanya mungkin anak-anak ibadah di rumah saat ini. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan baik kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan karena situasi kondisi yang kita alami saat ini. Karena dimanapun kita menyembah Tuhan, ibadah kita berkenan di hati Tuhan. Malam hari ini saya ingin membawa kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting untuk kita ketahui dan pahami. Mari kita buka dari firman Tuhan dari kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata demikian. Kitab Ayub pasal 14 ayat 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Malam ini saya ingin membawa kita memahami satu kebenaran penting dari firman Tuhan yang saya beri judul, hidup ini penuh dengan kejutan. Wow, hidup ini penuh dengan kejutan. Berbicara mengenai kejutan, anak-anak biasanya lebih tahu daripada saya. Anak-anak seringkali membuat kejutan untuk temennya, mungkin kasih hadiah, kejutan, ulang tahun, kalau temannya berulang tahun kemudian bikin kejutan, atau mungkin ada teman-teman spesialnya, juga seringkali membuat kejutan bagi anak-anak tentunya. Kejutan-kejutan seperti itu saya rasa kita semua senang ya. Kalau ada orang membuat kejutan yang baik untuk kita, wah perasaan kita pasti bersukacita, berbunga-bunga, dan kita merasa bahwa orang mengasihi kita. Seperti saya 2 tahun yang lalu, guru-guru sekolah minggu bikin kejutan. Waktu saya ulang tahun, saya nggak pernah mendapat kejutan seperti itu ya. Tiba-tiba rupanya mereka sudah kerjasama dengan anak saya Epafras dan bapaknya. Dan begitu jam 12 lewat mereka kasih kaget saya bahwa ada orang katanya. Begitu saya buka pintu kamar, wah semua guru-guru sekolah minggu di situ dengan pegang kue ulang tahun.
Wah, saya senang sekali. Dan itu kejutan yang saya tidak akan pernah lupa mungkin selama hidup saya. Nah, berbicara mengenai hidup ini penuh dengan kejutan, baik dengan hal-hal yang baik, termasuk di dalamnya mengenai hal-hal yang pasti kita tidak suka. Kejutan yang tiba-tiba, yang kita tidak pernah pikirkan, yang kita tidak pernah bayangkan, dan itu terjadi dalam hidup kita. Anak kami Epas punya teman, sekarang Om Nam di rumah sakit, dan saya dengar dari Pak Ernest tadi siang bahwa dia drop lagi dan dia harus dipasang oksigen lagi. Namanya Sakai, dan itu teman baik Epafras dari mereka SMP kalau tidak salah. Ya, sampai mereka kuliah mereka masih berteman baik. Dan pada waktu mereka mulai kuliah dia baik-baik saja. Setelah mulai nyusun skripsi, sama-sama mengerjakannya dengan baik. Tetapi tiba-tiba temannya ini mengalami satu kejutan yang sangat-sangat membuat dia begitu bergumul dan menderita. Dan saat ini ada di rumah sakit karena sakit kelainan autoimun. Dan saat ini mata kirinya sudah nggak bisa melihat, sementara mata kanannya tinggal sekian persen yang bisa melihat. Dan anak ini hari-harinya bergumul dengan kesehatannya. Ini keadaan hidup yang mengejutkan. Dan mungkin ada orang tua kita yang dulunya bekerja dengan gaji yang begitu besar, tiba-tiba mungkin di PHK, dan akhirnya tidak punya penghasilan lagi. Ini pun termasuk kekejutan. Hidup yang mengejutkan kita, membuat kita merasa begitu tertekan, tidak nyaman dalam hidup ini. Atau kalau anak-anak muda tiba-tiba mungkin dulu pacarnya baik-baik saja, wah tiba-tiba diputusin gitu kan. Waduh, ini satu kekejutan yang sungguh tidak kita suka, kita tidak senang begitu dalam hidup ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang muncul, yang terjadi, yang membuat hidup kita terkejut. Dan membuat akhirnya kita begitu tertekan dalam hidup ini. Nah, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan, menghadapi kenyataan hidup, menghadapi realita hidup, kekejutan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, khususnya yang tidak menyenangkan, kita nggak bisa lari dari kenyataan itu. Ada seorang teman saya dulu berkata begini, Bu Magda, hidup ini rahasia ya. Saya agak bingung menjawab dia waktu dia berkata seperti itu. Saya katakan, mengapa Ibu, kenapa dia rahasia? Iya, kita nggak tahu. Hari ini kita seperti ini, besok kita nggak tahu. Dan saya baru sadar bahwa apa yang dia katakan itu benar. Nah, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya akan berbicara mengenai bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi hidup yang penuh kejutan ini. Secara khusus mungkin kejutan-kejutan yang akan membuat hidup kita merasa terpuruk, membuat hidup kita merasa putus asa, yang akhirnya membuat hidup kita merasa bahwa hidup ini begitu berat. Dan saya melihat ada satu film, saya hanya menonton sepotongnya 2 minggu yang lalu. Di dalam kisah itu ada sepasang kekasih anak muda yang dua-duanya punya penyakit yang begitu akut tetapi masih bisa jalan dan mereka pacaran. Dan yang satu kena kanker hati yang begitu parah dan yang satu jantungnya kembang kempis saja dan dia harus berjalan dengan oksigen kemana-mana dia pergi. Nah, satu saat yang laki ini berkata begini, pada waktu dia merasa sangat drop, sangat bergumul, sangat lemah dan tertekan, dia berkata begini, rupanya Tuhan yang kita katakan ada itu, dia hendak selalu dengar doa kita, dia katakan, dan itu memberi inspirasi bagi saya untuk membawa renungan ini. Jadi dia katakan Tuhan itu enggak pernah peduli dengan kita, Tuhan itu enggak pernah berpihak kepada kita.
Dan itu keputusasaan yang mereka dua alami. Dan itu sebabnya malam hari ini saya sangat ingin anak-anak mengerti bahwa inilah satu realita hidup yang kita hadapi, yang kita nggak tahu hal-hal yang mengejutkan itu kapan datangnya dalam hidup kita. Nah, sebagai anak Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi atau menjalani hidup ini yang walaupun mungkin nantinya atau Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya kekejutan dalam hidup ini, bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama, Amsal pasal 3 ayat 25, ayat ini berkata begini, Amsal pasal 3 ayat yang ke-25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik. Satu kata yang sangat menarik yang saya lihat dari ayat firman Tuhan ini berkata, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Maksudnya begini, sebagai anak Tuhan dalam menjalani hidup ini, kita nggak perlu takut dengan semuanya. Oke? Nggak perlu takut. Mengapa kita nggak perlu takut? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, bagaimana supaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan yang akhirnya membuat kita nggak perlu takut dengan semua kekejutan itu? Ya, satu-satunya belajar dekat dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana cara dekat dengan Tuhan secara pribadi? Selalu ada komunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat membaca firman Tuhan. Selalu mencari Tuhan di dalam hidup ini, anak-anak. Apabila kita hidup seperti itu, kita nggak perlu takut dengan yang namanya kekejutan yang tiba-tiba seperti apapun kenyataannya. Jadi Tuhan katakan jangan takut, nggak perlu takut. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang sering kali dibacakan untuk anak-anak. Ayat ini berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat ini, saya menggarisbawahi kalimat bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya begini, sebagai anak Tuhan, kita harus sampai pada satu titik keyakinan bahwa saya anak Tuhan, saya ada di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan melindungi, menyertai, memberkati hidup saya. Begitu. Nah, mengapa banyak orang suka putus asa dalam hidup? Begitu cinta ditolak, ada yang katakan dukun bertindak. Wah, begitu dia diputusin pacarnya, dia mulai cari racun, rasa lemon, katanya orang-orang ya. Atau dia mulai putus asa. Dia mulai katakan aku nggak mau hidup lagi. Saya nggak kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Wah, orang yang berkata seperti itu, orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini ada Tuhan kok dengan saya. Iya kan? Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Mungkin saat itu atau saat ini kamu melihat atau mengalami sesuatu yang kamu rasakan ini betul-betul sesuatu yang gak enak. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal ini? Ini membuat hidup saya susah. Tetapi bagi Tuhan itu sebetulnya bukan membuat kamu susah. Itu ada dalam rancangan Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita anak-anak, kekejutan apapun yang terjadi, jangan lupa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Tuhan gak pernah
menciptakan kita untuk sesuatu yang tidak baik. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, Tuhan mengizinkan kamu hidup. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Gitu kan? Karena itu mari kita jalani hidup kita berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Rancangan damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Jadi menghadapi kekejutan kita harus punya iman. Hidup saya bukan dirancang untuk gagal, untuk hancur, tetapi untuk berhasil, untuk menang, untuk mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Nah karena itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana cara kita menghadapi hidup yang penuh kejutan atau rahasia dalam hidup ini? Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini selalu menguatkan saya pada saat menghadapi hal-hal yang membuat saya terpuruk. Waktu saya di karantina selama 7 minggu, seperti khotbah saya waktu baru keluar, itu fase dalam hidup saya terpuruk kalau saya boleh katakan. Padahal di sana kami tidur di ruangan yang ber-AC, tinggal makan, habis itu tidur, bangun lagi. Kami boleh ibadah bersama-sama, boleh ngobrol bersama-sama, tetapi habis itu kami tidur lagi. Tetapi rupanya kenyataan hidup seperti itu bagi kami, khusus bagi saya, bukanlah satu kenyataan hidup yang menyenangkan. Tetapi satu realita hidup yang sangat-sangat membuat saya tertekan. Membuat saya merasa sangat terpuruk dalam hidup saya selama saya berada di tempat itu. Ayat ini cukup menguatkan saya bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Keadaan seburuk apapun yang kita hadapi dan alami dalam hidup ini, ingat bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk kebaikan kita. Satu kebaikan yang saya peroleh dalam pengalaman hidup saya di karantina adalah belajar untuk sabar. Belajar untuk sabar. Belajar untuk mengerti. Belajar untuk memahami. Belajar untuk menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Dan masih banyak hal yang saya dapatkan dari pengalaman itu. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, saya pun belajar banyak mengenai pengalaman hidup pada saat Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Saya belajar bahwa kesehatan itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga tatkala saya nanti waktu saya sehat, saya betul-betul menjaga kondisi tubuh supaya saya tetap sehat begitu. Tidak lagi memaksa diri untuk bekerja sampai terlalu capek, tetapi mengukur kekuatan. Jadi itu hikmah-hikmah yang kita dapat dari pengalaman hidup yang buruk, yang sering kali Tuhan izinkan terjadi. Atau mungkin kita nggak punya uang nih. Pada saat kita nggak punya uang, tidak punya uang itu kan nggak enak rasanya. Kita mau beli ini, beli itu, nggak bisa. Nah, apa hikmah? Apa yang kita pelajari pada saat Tuhan izinkan kita nggak punya uang? Atau dalam kata lain, Tuhan sepertinya menutup berkat untuk kita sehingga kita nggak dapat uang begitu. Sehingga kita betul-betul merasa kekurangan. Pengalaman kami hidup dalam pelayanan di daerah penginjilan beberapa puluh tahun yang lalu, itu membentuk saya menjadi pribadi yang sangat-sangat akhirnya mempertimbangkan kalau saya mau membeli sesuatu dengan baik.
Saya tidak semudah itu, begitu ada uang terus saya beli, enggak. Mengapa? Saya terbentuk, Allah memakai situasi yang sulit bagi saya untuk memperbaiki hidup saya menjadi lebih baik. Dan anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekejutan yang akhirnya membuat hidup kita menderita, membuat hidup kita begitu tertekan, membuat hidup kita merasa terpuruk. Ingat, Allah sedang mengerjakan dan Allah turut bekerja di dalamnya untuk memperbaiki hidup kita di dalamnya. Ini yang seringkali Tuhan izinkan terjadi. Jadi jangan putus asa, jangan katakan Tuhan ini, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal seperti ini. Padahal saya sudah setia pelayanan, saya juga setia ke gereja, saya setia berdoa. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal seperti ini? Ingat dari firman Tuhan ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti saya katakan dari pertama tadi bahwa hidup ini penuh dengan kejutan atau hidup ini rahasia banget. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok dalam perjalanan hidup kita. Bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Tetapi mari kita ingat apa yang firman Tuhan katakan. Apabila kekejutan itu datang menimpa kita, apabila hal-hal yang terpuruk terjadi dalam hidup kita, ingat, jangan takut. Yang kedua, mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hidup kita untuk sesuatu yang tidak baik. Atau mengalami kegagalan, atau mengalami kehancuran dalam hidup ini. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala keterpurukan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa, saya akan berdoa syafaat untuk semua anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah berhenti berbicara melalui firman Tuhan ini. Hamba mohon Roh Kudus untuk menolong setiap hati anak-anak kami, baik yang dengar saat ini maupun mereka yang akan kembali memutar siaran ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu meneguhkan iman mereka untuk terus berharap dan berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk semua anak-anak pemuda remaja dalam jemaat ini, baik mereka yang masih dalam pendidikan, mulai dari SMP, SMA dan perguruan tinggi. Hamba doakan di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Berikan hikmat, kuasa dan kemampuan bagi mereka untuk belajar, dan dalam pergaulan mereka Tuhan tolong supaya anak-anak kami tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas, tetapi mereka memiliki prinsip-prinsip hidup Kristiani yang akan terus menuntun mereka hidup dalam takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan mereka yang sudah bekerja, yang mungkin saat ini sedang mencari teman hidup, baik mereka yang sebagai pemuda mencari istri, anak-anak kami yang putri yang mencari suami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka masing-masing. Dan kerinduan hamba-Mu, hamba berdoa supaya Tuhan memberikan mereka suami istri yang takut akan Tuhan, yang akan membawa keluarga mereka untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kami bersyukur karena anak-anak boleh memberikan persembahan mereka untuk pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka. Berkati pengurus pemuda remaja, pembina pemuda remaja. Tuhan Yesus berkati mereka. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Bapa yang baik. Doa ini kami naikkan, haleluya, amin.
Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita, tetap setia, agar kita dimanapun kita sedang berada, agar kita selalu tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan selalu setia dengan semua perintah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
mengetahui kami telah menyembah Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat doa kami, lewat kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk menolong memberkati setiap pemuda remaja yang ada di dalam jemaat ini. Mereka akan melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas mereka. Hamba berdoa secara khusus sekali lagi, kiranya kekuatan kuasa ilahi-Mu melingkupi mereka, memberkati mereka, dan membawa hati pikiran mereka untuk terus memandang kepada Tuhan. Biarlah hati mereka selalu berpaut kepada Engkau dan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami. Kami tutup ibadah pemuda remaja ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami dari mimbar pelayanan mengucapkan selamat malam minggu untuk semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.